Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bertemu kembali di Cerita Netizen. Oke, hari ini kita bersama Bang Agri Farhani. Kita akan melihat videonya di mana Bang Agri Farhani ini sangat menggebu-gebu untuk memperlihatkan di mana kemarin kampanye Akbar yang ada di Jakarta, dan ini jangan sampai nanti terlewat ya gitu ya. Sayang sekali gitu ya. Menjelang 2 hari coblosan ya, di peta kekuatan Pilkada Jakarta ini menggoyangkan Jakarta, di mana PDI Perjuangan akan tumbang. Oke, seperti apa videonya kita saksikan. Jangan lupa teman-teman semuanya jangan sampai di skip, tonton sampai selesai, dan ini sangat luar biasa dari Bang Agri Farhani. Oke, tak lama-lama langsung kita ke videonya. Ini ibu kota, bukan kandang banteng. Kami warga Jakarta, bukan anak Mega. Percuma endorse Anies, apalagi Amin Rais. Tumbangkan banteng bengis, 27 banteng nangis. Ibu kota, bukan kandang banteng. Kami warga Jakarta, bukan anak Mega. Percuma endorse Anies, apalagi Amin Rais. Tumbangkan banteng bengis, 27 banteng nangis. Musiknya guys, luar biasa. Ini lagi viral di mana-mana. Pas masa-masa hari tenang, kok ada beberapa video viral, khusus yang untuk Jawa Tengah, khusus yang untuk Jakarta juga. Ada yang nanya, Bang, bikinin dong Jawa Timur sama Jawa Barat. Aman. Jawa Barat nggak perlu, udah menang mutlak. Jawa Timur insya Allah aman. Memang dua daerah ini yang sekarang lagi secara strategi pemenangan lagi digenjot. Karena waktu itu kita ketinggalan juga di Jawa Tengah. Sekarang udah ketinggalan jauh dan kemungkinannya satu putaran menang. Nah, Jakarta juga sama. Sampai dengan hari ini masih tipis. Ini yang perlu menarik untuk disimak. Memang Jakarta ini luar biasa ini. Bangga di-endorse Amin Rais. Makin besek malahan. Bang, waktu Pram mau mengendorse Amin Rais, itu info ke abang apa enggak lah? Ada yang komen begitu. Ya enggak, kan setengah seperti abang tahu semua tentang Amin Rais. Kenapa dia endorse Amin Rais ya? Enggak, maksudnya apa yang diharapkan dari seorang Amin Rais? Apa? Ketokohannya kah? Enggak ada, ketokohannya enggak ada. Basis masanya kah? Enggak ada juga. Atau para hatersnya, yang para pembencinya Amin Rais ini justru yang mau diharapkan. Kecuali kalau dari situ, saya bilang lebih banyakkan hatersnya daripada masanya. Kalau memang mengharapkan dari situ ya bener sih. Kalau gandeng Amin Rais, itu berharap dari hatersnya Amin Rais bisa diajak memilih Pram gitu. Tapi kan aneh aja gitu ya. Bang, jangan begitulah. Loh, enggak, kan faktanya begitu. Secara video terpisah yang terdahulu saya udah pernah bahas ya. Apa yang diharapkan ketika minta di-endorse Amin Rais gitu. Nah, kalau aneh gitu, larinya ke sana itu kan aneh banget gitu. Nah, ditambah lagi belakangan di-endorse oleh Anies. Apalagi yang bisa dibanggakan dari seorang Anies? Ini gua nggak tahu. Ini timnya kah yang nggak ngerti? Itu ketua timnya siapa ya? Ya siapa lagi kalau bukan lontong.
Oh ya pantes kalau tua timnya Nonton lontong. bubar lagi. Apa karena ketulusan Pram? Udahlah kita ajak aja semuanya gitu ya. Berikut yang nggak karu-karuan kita ajak semuanya aja lah katanya. Apa ya begitu? Kalau Anies nggak tahu diajak apa bergabung. Nah ini yang perlu jawaban ini. Anies yang datang untuk minta bergabung. Nah itu udah pasti jawabannya ada. Atau Pram yang mengajak Anies untuk bergabung. Ini beda nih dua hal. Kalau yang tadi pertama, ya posisi Anies pada saat sekarang memang seperti itu. Udah nggak ada kawan, nggak ada teman, nggak ada tempat berlabuh lagi. Mau berlabuh ke siapa? PKB udah enggak. Nasdem udah enggak. PKS apalagi? Partai Perubahan juga bukan pendiri. FPI juga mau, HTI ya nggak mungkin diajak milih Pram, diajak ke PDIP, atau mungkin Anies dengan gerbongnya yang garis keras HTI, ya mantan HTI, ex HTI, di bawah satu gerbong rame-rame diajak mendukung Pram, yang notabene diusung dari PDIP, apa begitu? Diharapkan tadi gitu. Ya biar bagaimana mah HTI, FPI tegak lurus dengan PKS lah. Udah pasti itu mah. Kalaupun PKS gabung dengan PDIP saja, itu tuh dua kelompok garis keras ini nggak mau ikutan PKS. Nah, sekarang justru Anies lagi. Kemudian diajak Anies mau gitu. Jadi, istilahnya, Pram ini ngajak apa ya? Gerbong rongsokan yang sudah nggak ada penumpangnya buat apa? Pram. Ya oke, nggak apa-apa, kan? Posisinya sekarang hari ini, Pram di beberapa lembaga survei di Jakarta, dia unggul. Tapi unggulnya juga tipis, tidak sekedar tipis, besar kemungkinan 2 putaran. Jadi teman-teman yang ngejar-ngejar saya, khawatir RK kalah di Jakarta, tenang, tenang, aman, aman cuy, serius aman. Cara bacanya nggak begitu. Cara bacanya politik itu nggak langsung hitam putih, ada abu-abu, ada macam-macam lah. Ya, ada gradasi malah. Yang repotnya gradasi nih, kita sulit menentukan gitu. Sok banget sih lu, Gri. Ya iya memang. Ya nggak, kawan saya ada yang panik. Waduh gimana ini, RK kalah. Di banyak lembaga survei kalah. Nggak apa-apa. Kalah kenapa kamu nggak baca bahwa sudah bisa dipastikan kalau memang nggak jauh dari hasil lembaga survei, di beberapa lembaga survei, berarti terjadi 2 putaran di Jakarta. Kalau terjadi 2 putaran, ya petanya nanti akan berubah dan bisa lebih gampang lagi. Anies supaya memantapkan, ini saya nggak tahu apa memang satu kelompok tapi membuat acara dipecah menjadi 2 atribut. Ahoker sama anak Abah membuat acara deklarasi dukung Pram. Ya. Ya cuman dia aja yang segelintir orang itu doang. Ya. Ahoker sih mungkin masih mewakili kelompoknya dan itu nyata gitu ya. Tetapi kalau anak Abah yang kemarin ikut hadir dalam acara deklarasi dukungan Pram, gabungan anak Abah dengan Ahoker itu fata morgana. Ya hanya itu, orang-orang itu kalau memang benar dia anak Abah, ya orang mau itu. Atau bahkan mungkin orang yang dibuat sebagai anak Abah, bisa jadi. Kan yang penting kan menciptakan opini ini. Makanya melihat hal-hal yang seperti itu jangan ketakutan. Aduh, kalah lagi nih. Anak Abah bersatu nih sama Ahoker. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mudah-mudahan benar bisa bersatu. Kan Indonesia akan lebih aman. Antara nasionalis dengan Islam garis keras, bersatu. Nah, kan udah nggak tahu nih mau ngapain jadinya. Di beberapa lembaga survei, Pram itu menang. Seperti Indikator Politik, SMRC, Litbang Kompas, LSI, LSI DNIJA, dan PPI. Cuman memang yang kalah dan RK menang telak hasil survei dari Poltreking. Poltreking itu
RK 51,6%, sementara Pram 36,4%. Di banyak lembaga survei yang tadi saya bacakan itu rata-rata hanya di kisaran 40 sekian something, naik turunnya ada di sekitar situ, dan Pram unggul walaupun sedikit. Artinya kalau itu terjadi, ya itu tadi dipastikan putaran kedua. Atas hasil survei inilah kemudian poll tracking diperiksa oleh Asosiasi Lembaga Survei Indonesia atau Perkumpulan Lembaga Survei Indonesia, Persepi. Karena pemeriksaannya dianggap nggak fair, poll tracking lebih dulu keluar dari keanggotaan Persepi. Nah, ini tinggal nanti pembuktian tanggal 27. Nah, siapa ini yang hasil survei yang akurat? Kalau ternyata poll tracking lebih akurat dan memenangkan RK sesuai dengan hasil surveinya dia, mau biar lembaga survei yang lain, termasuk Litbang Kompas, SMRC, ya kita pertanyakan, termasuk LSI, kita pertanyakan kredibilitasnya. Tapi kebalikannya, kalau mereka yang benar, poll tracking yang salah, bahkan jauh ya dari prediksi poll tracking lah yang kredibilitasnya langsung habis. Seharusnya sih kalau dugaan saya Hanta Yuda insya Allah objektif. Ini yang punya Hanta Yuda poll tracking. Coba kita lihat nanti ya. Kalau menang RK ya memang sudah diprediksi sama poll tracking. Luar biasa ini nanti, kejutan juga nih. Berarti dia ada metode baru yang mungkin lembaga lain belum punya, baru dia punya dan akurasinya mungkin makin tinggi. Iya, kita lihat aja. Ini ibu kota, bukan kandang banteng. Kami warga Jakarta, bukan anak Medan. Percuma endorse Anies, apalagi Amin Rais. Sumbangkan banteng penis, 27 banteng naik. Ibu kota, bukan kandang banteng. Kami warga Jakarta, bukan anak Medan. Percuma endorse Anies, apalagi Amin Rais. Sumbangkan banteng bengis, 27 banteng nangis. Dengan kondisi seperti ini, tenang, kawan-kawan tenang. Ajak sajalah teman-teman kita terdekat untuk tetap memilih RK besok tanggal 27. Sekarang mungkin untuk membalas, ingat tanggal 27 apa? Kita datang ke TPS memilih calon kepala daerah yang tidak diusung oleh PDIP. Iya. Rupanya anjuran itu membahana, kemudian sekarang ada balasan. Ingat pilkada serentak seluruh Indonesia untuk tidak memilih calon kepala daerah yang di-endorse oleh Jokowi. Ya. Sebenarnya masyarakat itu ya sudah pada tingkat keyakinannya yang tidak bisa dipengaruhi atau yang sulit dipengaruhi sebenarnya. Artinya dengan cara apapun kalian membuat tagline ya kayaknya ya nggak akan terpengaruh, apalagi bawa-bawa Jokowi, merendahkan Jokowi, menghina Jokowi, itu justru kalian makin terpuruk. Saya jamin deh, makin terpuruk, makin hancur suaranya. Kalian jangan hanya yakin di kelompok kalian sendiri, yang kelompok pembenci Jokowi ini salah strategi politik kalian salah. Kalau masih mau protes, masih ngejar Jokowi ya silahkan lah. Tapi kalau untuk event pemilu itu kamu buang dulu. Kamu singkirin dulu. Kamu harus ada di wilayah pembenci Jokowi dan pendukung Jokowi. Ente gua ajarin nih. Loh ini kan pengen memenangkan pertarungan. Gimana sih? Kalau pengen memenangkan pertarungan, kalian masih sibuk terus hanya di satu ceruk pembenci Jokowi, ya sulit, kamu akan dapat dari mana? Sementara pembenci Jokowi atau yang tidak puas terhadap kinerja Jokowi 20%, yang puas terhadap kinerja Jokowi itu 80%. Ceruknya lebih gedean di sini. Kenapa? Lu
untuk momen pilkada masih membawa-bawa kebencian Jokowi, masih menjelek-jelekan Jokowi untuk momen pilkada, salah besar. Ya tapi gurunya Hasto kayak begitu, ya nggak masalah juga. Gurunya Megawati juga kayak gitu, ya nggak masalah juga. Aduh, sayang banget gue bocorin strateginya nih. Ceruk kalian tuh kecil. Ceruk yang benci ke Jokowi itu sedikit. Lu harus ambil gimana caranya bisa ngambil dari ceruk yang puas terhadap kinerja Jokowi. Aduh, kayak begini nggak tahu, bodoh sekali ya. Tentang apa ya, ketidaksukaan, kebencian itu dikesampingkan dulu, di hide aja dulu. Nah, nanti kalau mau benci lagi setelah pilkada nggak apa-apa, yang penting menang dulu. Tapi kalian udah telat, mau ngapain, tinggal 2 hari lagi. Kayak teman-teman, ada lagu, kita tambah semangat, dan mudah-mudahan semangat ini kebawa sampai tanggal 27 besok, hari Rabu, kita rame-rame datang ke TPS. Awas, awas, awas. Apa, Gri? Tidak memilih calon kepala daerah yang diusung oleh PDIP serentak seluruh Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo. Oke, teman-teman semuanya, luar biasa Bang Agripanan ini pagi ini ya. Jadi tadi sudah ada musik yang luar biasa yang dilakukan di kampanye Akbar yang ada di Jakarta kemarin. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan Bang Agripanan ini bermanfaat, dan buat teman-teman semuanya yang besok akan melakukan pilkada ya di tanggal 27, mudah-mudahan dilancarkan segalanya. Ya, oke. Dan buat teman-teman semuanya sehat selalu, mudah-mudahan dimurahkan rezekinya. Terima kasih, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas pagi hari ini.